kalau kita ngaya Pak Tengah terjebak di jalan mau ke ladang terus hujan jadi kemana-mana pun tidak bisa. Kita berlindung di rumah pinggir jalan tadi. Tidak sampai di kebun, sampai di rumah Mak Ces aku kehujanan. Loh, dari mana dapat pete? Dapat pisang. Di tanah wakaf Bapak. Ih, besarnya. Ya Tuhan, basah. Padahal jaraknya tidak adalah 1 kilometer dari sini. Tadi pun Bik Tengah sudah bilang itu sesekali boleh didengarkan saran istri ya Pak Tengah ya. Tadi sudah Bik Tengah bilang jangan ke kebun lihat cuaca. Tadi berangkat dari rumah juga sudah gerimis. Sesekali dengarkan omongan istrinya ya Pak ya. Nah itu udah basah semua sahabat semua. Jaket, baju semua sudah basah. Tadi Bik Tengah sudah bilang, tapi tidak didengarkan. Bik Tengah tidak berani terlalu bersikeras. Ya udah berangkat aja, ujung-ujungnya balik ke rumah kan. Bukan semua hari-hari seperti yang kita inginkan Pak Tengah. Itu sahabat semua. Ini sudah siang. Katanya kalau cerah balik saya ini entah jatuh entah apa tadi dia ini sak racun-racun kotor semua. Racun pisang kotor semua. Ini pisang karo gajah ya sahabat semua ya. Tempat wakaf Bapak kan. Iya, karena memang Bapak mertua itu ada wakaf pribadinya. Biasa nggak pernah kita dapat sahabat di tengah tidur di warga. Iya dicuri orang. Tak apalah namanya makanan. Tapi buat Bapak sesekali didengarkan kalau istrinya ngomong ya Pak ya. Iya Pak ya. Jangan gitu Pak ya. Bosan rumah. Ya bosan. Anda pun sering ke kebun semalam lusa semuanya ke kebun. Mungkin ini cara Tuhan untuk menyuruh Anda beristirahat Bapak. Kalau udah meninggal istirahat selamanya ya iyalah terserah Bapak sesuka hati. Kalau Bapak senang Bik Tengah senang. Tengoklah sobat semua balik. Kotor semua. Ini entah jatuh entah kenapa. Tas ini bekal. Tadi pun makanya tidak dikasihnya Bik Tengah ikut karena seperti ini. Ujung-ujungnya kebasahan juga semua. Basah semua. Oke lah. Taruh aja di situ Bik Tengah akan rapikan semuanya. Handphone dulu bencah. Handphonenya di bagasi sudah semua. Hati-hati Bapak, nggak usah terburu-buru. Tidak ada yang mau mengejar juga. Oke ya sobat semua ya. Nampak sekali kecewa di wajah Pak Tengah karena mau nyemprot. Nyemprot juga kalau kena hujan sia-sia juga kamu capek. Nyanyi dia sobat semua. Lanjut Kang Mas. Bangun pagi. Anda Bik Tengah yang tempur di dapur ya. Oke lah sobat semua. Masih juga bisa bercanda Pak Tengah ya. Kalau di tengah motor kita tertukar ya di bawah orang itu. Salah orang itu ada mau motor. Sampai mana orangnya tadi? Suaranya beda. Suaranya sekilas sama. Warna apa? Iya. Suaranya pun jauh beda kan? Suaranya itu suaranya cuma yang beda. Iya. Biasalah namanya orang silap kan? Sudah motor kau bilang, iya bang ya maaf lah katanya. Oke sahabat semua, jadi setelah tadi Pak Tengah kehujanan terjebak di jalan, dia tadi ada bawa pisang dan racun tapi lumpur-lumpur dia jatuh karena hujan deras mungkin kesian tidak jadi ke kebun. Jadi setelah ini juga kembali hujan tapi tadi sedikit ada redanya. Bik Tengah ajak Pak Tengah makan bakso sahabat semua yang ada di seberang jembatan.
Tapi hal yang kalau dibilang lucu tidak lucu ya. Sebagian dari orang-orang kalau terjadi seperti itu bisa marah atau menghakimi sendiri seperti itu ya. Iya, bisa salah tuduh. Iya, salah tuduh, tapi syukurnya di tengah khususnya Pak Tengah dia sangat sabar sekali menghadapinya. Kenapa tidak, kejadian apa di tengah, kejadiannya apa Pak Tengah, coba jelaskan. Seperti yang nampak sahabat di tengah kan, kami di tengah ngajak Pak Tengah makan bakso, kita makan bakso kan. Terus di tengah ngadap ke kereta kita, itu dia kan Pak Tengah ke belakang kan. Kalau di sini kereta sobat semua, Iya, itu kereta mobil. pas ada yang makan bakso serempak kita, dia Satu bangku loh. ya dia pergi salah bawa motor sahabat kita, salah bawa kereta kan. Tapi pas dia hidupkan Pak Tengah merasa, ih ini kereta saya. Nengok sekalinya dia udah pergi tuh, rupanya salah bawa Honda Pak Tengah yang dibawa sahabat di tengah. Pak Tengah manggil-manggil dia nggak dengar, padahal dari posternya pun berbeda kan, merek mobilnya Hondanya pun berbeda, memang warnanya sama hitam, tapi suara knalpotnya pun berbeda. Terus Pak Tengah kejar, Pak Tengah stop, salah bawa kau Honda ini, gue bilang kan. Jadi maaf lah bang, maaf katanya. Sampai istrinya malu, nggak berani nengok aku lagi. Jadi Pak Tengah nggak marah, cuman karena udah capek juga ngejar-ngejarnya kan. Seperti itulah, satu hari ini agak-agak kesel juga Pak Tengah sampai di tengah ya. Pergi ke kebun, kehujanan nggak jadi ke kebun. Jadi akhirnya Pak Tengah motong. Jatuh lagi racun, jatuh. Iya, akhirnya jatuh. Pak Tengah motong pisang ada di tempat makam Bapak sampai di tengah ya. Itulah tadi yang bawa Pak Tengah tadi. Seperti itulah kronologi kejadian perjalanan Pak Tengah satu harian ini. Jadi semua tadi yang di tempat kita makan bakso itu kebetulan ada satu kampungnya di situ ya. Dia bilang dengan di tengah, tak usah takut kak, tak usah marah ya, itu rumahnya dekat dengan rumah saya loh. Jadi di tengah berpikir ya, untuk apa marah, memang kebanyakan hal-hal yang seperti itu khususnya yang di tengah lihat-lihat dengan Pak Tengah modus. Memang banyak modus, katanya oh tidak tahu saya silap, tapi karena dia juga bawa Honda Pak Tengah lambat juga, tidak cepat, mungkin di tengah juga heran kenapa dia tidak terasa, bahkan suaranya dia nyaring suara motornya. Iya, kita lembut dan bannya juga dia pelak, kita jaring biasa seperti itu ya. Di tengah sempat melihat di tengah, tapi di tengah tidak sadar, oh itu kok motor kami dinaiki, tapi di tengah tidak sadar ya sahabat semua ya. Cuman Pak Tengah mungkin karena ini motor kita, walaupun motor kita ini butut sahabat semua, jelek, tapi buat di tengah dan Pak Tengah ini sangat cantik sekali karena ini motor kita ibadah, ini ke kebun seperti itu ya. Memang ada satu lagi motor kita warna merah, tapi itu yang seperti di tengah katakan, itu kadang aduh tak bisa itu kita. Tua umurnya sampai di tengah sudah 13 tahun lebih, pertama keluar sampai sekarang sama kita kan gitu. Iya, jadi itu kadang ke pasar Rumbai pun kita bawa perjalanan 2 km, kadang di tengah sudah takut. Cuman kalau dijual memang di tengah tidak kasih ya, karena itu hasil keringat kita pertama menikah seperti itu. Biarlah itu buat kenangan, biar kita ingat bagaimana perjuangan kita agar dapat kendaraan seperti itu. Jadi di tengah juga sempat takut, Pak Tengah jangan-jangan ini marah karena di tengah banyak. Karena memang banyak modus memang seperti itu. Salah pakai apa katanya kan. Tapi pas kita makan bakso, duduk satu bangku, sempatlah kita tegur sapa, apa segala macam. Jadi kita lihat juga bentuk orangnya juga tidak ada yang seperti itu. Jadi walaupun itu sengaja atau tidak, ya jangan dihadapi dengan emosi lah. Kalau di tengah seperti itu ya tidak bisa menghakimi sendiri. Kita juga tidak tahu, mungkin dia banyak pikiran, banyak tekanan. Sampai-sampai kendaraan sendiri tidak dia kenali, tidak bisa membedakan mana kendaraannya, mana kendaraan orang lain seperti itu. Jadi di tengah tanya Pak Tengah ya, katanya istrinya sampai tidak berani lagi angkat kepala, sudah pucat sekali, bahkan aku kasihan sekali melihatnya, kata Pak Tengah, sampai suaminya sampai lipat-lipat tangan minta maaf seperti itu ya. Jadi berarti itu unsur tidak sengaja sahabat semua, jadi kita tidak bisa menghakimi juga seperti itu. Dan dimanapun kita berada, ini pesan di tengah buat Pak Tengah juga, dimanapun berada kalau bisa
standarkan motor itu, tinggalkan motor itu, kalau bisa kunci kontaknya itu diambil. Pak Tengah ini memang kebiasaan, atau memang dia lupa, Pak Tengah tidak tahu kadang, sahabat semua, kalau tidak masuk ke dalam kendaraan ini, kereta kita ini, di luar, kadang kenapa tidak dimasukkan Honda, Bang? Saya lupa katanya, sahabat semua. Mungkin Pak Teru ya, umur seperti itu. C. Capek. Kasihan. nanti udah Iya, tidur. dia memang satu hari ini kata Pak Tengah apes lah. Kalau sial tidak sial lah ya, apes seperti itu. Tapi tidak apa-apa, motor kita masih berjodoh dengan kita. Semoga kejadiannya jangan terulang lagi. Itu masih bisa kita dapat. Kalau terulang lagi mungkin langsung dibawa orang lah. Jadi pesan-pesannya buat sahabat semua juga, kalau bisa kemana-mana berhenti, kunci kontaknya itu diambil, dan kalau bisa ada rantai ya dirantai lah, lebih aman lagi seperti itu. Itulah tadi dia ya. Semua buat kakak dan abangnya juga yang kesilapan bawa motor kita tidak ada marah, tidak ada dendam, tidak apa. Mungkin kalau ada pikiran pun ya pelan-pelan berpikir seperti itu saja ya. Itu tadi dia sahabat semua kisah Pak Tengah satu harian ini. Buat Pak Tengah tetap sabarlah, tetap tawakal, tetap rendah hati, dan tetap ikhlas menjalani keadaan seperti apapun itu. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti Bitangan Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal, dan yang pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat jalani hari-hari kita. Maju aja horas. Salam satu hati sobat Bitangan. Sampai jumpa.